6 tahun. Nah, di dalam kerja saya sebagai seorang gembala, saya tidak ada punya gaji atau jaminan dari siapapun. Hanya saya saudara sendiri, dan saya juga kerja juga saya sendiri. Shalom Bapak Yakob. Shalom. Kabar ke mana? Kabarnya baik-baik. Baik. Ya, Bapak nama lengkap siapa? Ini Yakob Tausu. Bukan Yakobus, Yakob Tausu. Ya, Yakob Tausu. Nah, ini kita mau cerita-cerita sedikit tentang Bapak punya kehidupan di sini. Ya, baik. Terima Karena kasih. kita pernah dengar Bapak pelayanan 36 tahun. Ya. Coba Bapak cerita sedikit tentang Bapak punya kehidupan di sini. Di kampung ini kira-kira apa yang Bapak buat, apa yang Bapak kerjakan. Bapak bisa cerita sedikit. Iya, makasih. Jadi saya sebagai seorang pemimpin atau penanggung jawab Kapela Santo Yosef de Kerja selama ini 36 tahun. Nah, di dalam kerja saya sebagai seorang gembala, saya tidak ada punya gaji atau jaminan dari siapapun. Hanya saya saudara sendiri, dan saya juga kerja juga saya sendiri, kerja tanpa bantuan siapapun. Siapapun itu langsung saya sendiri kerja. Lalu saya selalu perhatikan umat saya, karena orang juga miskin seperti saya. Saya paling kasihan mereka juga. Pokoknya saya sebagai seorang gembala ini, Tuhan mungkin mengutuskan saya untuk gembalakanlah orang miskin lah begitu. Sehingga saya mau tuntut atau meminta orang belum pernah minta. Sudah 36 tahun tapi belum pernah minta. Ya. Ya. Nah, 36 tahun ini kalau Bapak sudah dapat gaji, itu Bapak kerja apa supaya bisa dapat uang dan bisa menghidupi Bapak dengan keluarga? Iya, makasih. Saya kerja kebun, kerja pokoknya kebun dan iris tua, pohon lontar. Iya, pohon lontar. Nah, itu penghasilan kira-kira tiap bulan yang Bapak dapat berapa? Iya, penghasilan itu tidak memuaskan, karena kerja kebun juga kadang-kadang ini hujan macet juga, jadi penghasilan itu sekiranya dalam 1 tahun, bukan per bulanan. Kerja kebun ini 1 tahun baru dia hasil tanam jagung. Nah, tanam jagung itu juga kalau hujan berjalan baik berarti ada punya hasil yang memuaskan, tapi makanya tidak cukup. Iris tuak juga secara ekonomi ini, tuak ini juga kadang-kadang kami iris juga hasilnya kurang sekali. Maka itu tapi oleh karena pertolongan Tuhan, maka itu saya sebagai gembala yang tidak ada penggaji, tapi ada Tetap semangat ya? Semangat terus. Sekalipun Bapak sudah tua, tapi semangat itu masih tinggi seperti anak muda. Iya. Nah, beta dengar lagi, katanya Bapak ini 36 tahun tidak pernah tidur di tempat tidur. Tidur di tikar, di lantai. Apakah itu memang betul, Bapak? Itu memang betul sekali, karena selama saya, pokoknya saya ini sebagai seorang miskin, tapi di dalam kemiskinan saya itu seperti itu. Saya punya tempat tidur juga, masih tidur di bambu-bambu. Lalu
rumah juga sonde baik, lalu ya pokoknya seperti hidupnya begitu. Tapi Bapak tetap setia ya? Tetap setia karena saya berpikir dengan kecilan hati bahwa pasti saya susah begini, tapi saya punya rumah yang dipersiapkan oleh Tuhan itu saya telah, iya. Sehingga saya terlalu senang, saya tidak begini susah, tapi saya sudah mau susah seperti itu. Pikiran saya senang sekali. Saya lebih semangat karena saya percaya dalam firman Tuhan itu pasti saja. Intinya sudah pernah mengeluh. Iya. Belum tetap pernah. Bersyukur dengan hidup yang Tuhan kasih. Iya. Sekalipun tadi Bapak bilang 36 tahun Bapak pelayanan kerja di gereja tapi tidak punya gaji. Tidak. Dan juga 36 tahun tuh Bapak tidur di tanah beralaskan tikar. Iya, betul. Nah, kira-kira Bapak pernah kosong sekali-sekali Bapak mengeluh dengan Tuhan, kenapa saya hidup begini? Kira-kira Bapak pernah mengeluh kosong atau memang Bapak tiap hari hanya bersyukur terus saja? Iya, kalau saya selalunya mengeluh kepada Tuhan. Lewat saya berdoa, ya mungkin saya hidupnya begini, semuanya saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang ada. Dan 36 tahun Bapak dengan Mama sendiri, nah lihat itu rumah, namanya kalau di kampung pasti rumah dari daun lontar, iya. Rumah dari pelepah bebek. Kira-kira itu kalau hujan angin, kira-kira Bapak dong ke mana? Iya, biar susah juga kami tetap tidur di dalam. Soalnya mau keluar cari rumah atau tidak, belum pernah sedikit 6 tahun tapi belum pernah. Biar kami susah angin yang begitu keras, kena basah juga kami. Rasanya aman. Amin bersama. Nah, beta sedikit tertarik dengan Bapak punya cerita. 36 tahun ini waktu yang sudah singkat. 36 tahun waktu yang sudah singkat, dan itu yang beta lihat Bapak rambut itu putih, tapi Bapak masih tetap semangat. Ini Bapak kira-kira bisa cerita sedikit dia punya tips ini apa? Dia punya cara, dia punya tips ini yang bisa buat Bapak sampai hari ini 36 tahun dengan di ladang pelayanan. Ini kira-kira apa dia punya tips? Iya, kalau untuk ini tips ini Bapak derma itu juga kami stop sebagai pastoran. Jadi saya hidupnya begitu saja. Saya pernah ambil dari persembahan? Belum pernah ambil dari persembahan. Ini belum pernah ambil. Pokoknya berapa setiap derma hari Minggu juga kami store ke pastoran. Pokoknya hasil bulan Rosario, Natal Paskah juga dia derma itu semua di pastoran. Jadi saya kerja itu tanpa upah. Jadi Bapak punya kerja sampingan lain dengan tanam jagung, tanam ubi. Iya. Itu untuk bisa menghidupi. Nah, kira-kira makan makanan begitu, kira-kira kenyang soalnya. Tapi namanya di kampung pasti kenyang. Pasti. Karena kami makan juga, kita orang beriman, kita doa. Lalu merasanya ya begitu. Saya sebagai orang tua dan saya sebagai penanggung jawab. Nah, Bapak dengan Mama kira-kira ada berapa anggota keluarga dalam rumah? Iya, ada 6 orang. Jadi 3 laki-laki, 3 perempuan. Nah, dong besar semua. Sekarang di dalam rumah ini kami 4 orang. Tapi saya sudah tua. Harus buat kerja lagi, Inggris tua juga tidak mampu lagi Bapak. Toko kebun juga tidak mampu lagi kalian sutua. Umur saya sudah dalam 80 lebih. 80 lebih? Ya. Masih bisa naik pohon lontar? Iya,
ya pokoknya semuanya mungkin dari saya punya panggilan atau satu pengutusannya begitu. Maka itu biar tua, tapi saya masih begitu karena saya masih ada semangat. Masih ada semangat, tapi masih potong kasih kambing daun di pohon. Ya masih potong, tapi tadi Nah, coba Bapak cerita sedikit kira-kira tips apa yang bisa buat Bapak kuat di umur yang 80-an tahun. Iya, karena tipsnya ya mungkin yang diperkuatkan itu dari Tuhan, bersyukur juga. Iya, biar saya susah-susah juga saya. Soalnya mau saya merasanya soalnya mau susah. Lebih baik saya susah juga, saya senang sekali. Ini saya minta maaf karena memang begitu nah. Sampai sekarang masih kuat? Masih kuat. Masih kuat, tapi iya sudah jalan 8 tahun. Saya cacat karena penyakit apa ini, flu tula. Oh, flu tula. Jadi ya jalan sedikit saya sudah mampu. Tapi untuk tenaga ini masih kuat. Tapi yang sekarang saya cacat ini karena sudah bisa jalan 100 meter saya sudah mampu. Karena tua lagi. Nah, Bapak pun cerita ini menginspirasi ketong anak muda. Jadi inspirasi dari Bapak ini buat ketong supaya ketong bisa belajar bagaimana ketong bisa menjalani hidup. Ketong bekerja, ketong melayani tapi dengan gaji yang cukup, bahkan tidak terima sama sekali. Bahkan harus kerja sampingan, harus kerjakan pekerjaan yang lain, tanam jagung. Nah, ini sesuatu yang mungkin kalau bagi anak muda sekarang ini gengsi. Nah, ini yang beta belajar dari Bapak, cerita-cerita tadi. Ini pelajaran baru. Iya, betul. Pelajaran baru, dan terima kasih banyak Bapak yang di masa tua masih tetap semangat, masih tetap setia melayani Tuhan dengan usia pelayanan yang tidak singkat, 36 tahun. Itu butuh perjuangan yang panjang dalam hidup. Apalagi yang sudah kasih karunia buat ketong lihat anugerah nafas hidup ke Tuhan. Jadi ketong harus pakai itu dengan baik. Iya, berdoa dan bekerja. Itu dia sebagai moral untuk kita orang beriman. Kita harus kuat dalam doa dan kuat untuk bekerja. Pasti saja semuanya tidak merasa susah. Biar makanan jelek-jelek juga kalau susah. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah cerita dengan cerita ala kampung. Ini ketong bercerita santai dengan khas ketong sendiri, orang NTT, orang Kupang, orang Soe, nama NTT, satu daratan timur, cerita yang itu menginspirasi. Apalagi dunia pelayanan, Bapak sebagai orang tua yang menceritakan sesuatu yang bisa menginspirasi ketong anak-anak muda. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak. Saya juga minta terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu. Ya. Iya.